Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Hati yang ceria, senyum yang ceria, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Umi mau memeriksa kerapian dan kebersihan. Silakan yang di mejanya ada barang-barang yang tidak diperlukan untuk belajar silakan disingkirkan, dan silakan buku tidak akhlaknya diletakkan di atas meja. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sebelum itu, Umi akan mengabsensi terlebih dahulu. Ayo hadir. Hadir. Afnan. Hadir. Alfilisa. Anissa. Areta. Hadir. Aki. Hadir. Baik. Oke, masuk semua ya hari ini. Ya. Baiklah, materi akidah akhlak kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum memasuki materi tentang beriman kepada hari akhir, Umi mau tanya dulu. Di sini siapa yang pernah menyaksikan melalui televisi, berita, ataupun melalui pemandangan secara langsung terjadinya bencana? Siapa? Bencana apa yang pernah dialami atau pernah disaksikan? Gempa bumi. Gempa bumi, banjir, apa lagi? Tsunami. Tepat. Beliung. Angin puting beliung. Nah, bencana-bencana itu adalah termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, bagaimana jika tanah longsor, angin puting beliung, terus badai atau tsunami itu terjadi dalam satu waktu? Apa yang akan kita rasakan? Pastinya takut. Karena banjir saja kita takut, apalagi semua bencana alam itu terjadi dalam satu waktu. Nah, di sini Umi mau tanya, anak-anak percaya tidak adanya hari akhir? Percaya. Jadi, apa bukti kita percaya kepada hari akhir? Dengan cara kita senantiasa berbuat baik. Karena apa? Karena setiap amalan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Coba Umi mau memberi contoh, setiap amalan itu akan ada perbuatannya. Coba Karen cubit Faza. Faza balas tidak? Tidak balas Faza. Pastinya balas walaupun dikit. Karena kan setiap perbuatan yang orang lakukan pastinya ada balasan. Ya? Baik, hari ini pembelajaran kita mengenai beriman kepada hari akhir.
Umi akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama lain dari hari akhir. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi beriman kepada hari akhir. Keempat, menumbuhkan sikap percaya terhadap hari akhir dan berperilaku hati-hati. Kemudian yang kelima, mampu menyajikan contoh perilaku akhlak mulia sebagai implementasi hikmah beriman kepada hari akhir. Ini kita berbicara mengenai iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Yang ke? Benar yang keenam. Kita dulu iman yang pertama, iman kepada siapa? Allah. Iman kedua? Malaikat. Yang ketiga? Iman kita. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Nah, berarti iman kepada hari akhir adalah rukun Islam ke-5. Nah, di sini arti iman itu adalah percaya atau yakin. Artinya kalau kita beriman kepada hari akhir, kita percaya bahwasanya kejadian hari akhir itu pasti akan terjadi. Nah, itu tadi percaya dan yakin kalau hari akhir pasti akan terjadi. Coba Umi tanya, Pasya, iman artinya apa, Pasya? Mereka mendengar berarti. Iman artinya apa? Jangan bukan keluarga. Tidak menyimak penjelasan Umi berarti. Iman artinya apa tadi? Percaya. Masya, simak sini ya, nanti ditanya lagi. Kalau pas tidak bisa jawab, Umi kasih hukuman. Nah, berikutnya itu adalah kapan sih terjadinya hari akhir? Di sini siapa yang tahu kapan terjadinya hari akhir? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Ya Allah. Bahkan Rasulnya saja ketika ditanya kapan terjadinya hari akhir, Rasul hanya menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang hari akhir itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan aku Rasul itu hanya diberi apa saja tanda-tanda hari akhir. Nah, di sini ada dalil yang menjelaskan mengenai hari akhir. Oke, semuanya nanti ulangi setelah Umi ya, membaca surah Al-A'raf ayat 187. Bismillahnya kita bareng-bareng, ayo 1, 2, 3. Bismillah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi.
kiamat berat huru adanya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu akan mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oke, terima kasih Aksa. Jadi makna dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187 itu adalah tentang pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Nabi saja tidak tahu, hanya diberi tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Namun apa? Namun banyak sekali orang-orang yang mengingkari terjadinya hari kiamat. Padahal kejadian hari kiamat itu sangat besar sekali huru-haranya. Lain hari akhir. Yang pertama itu yaumul akhir. Yaumul mizan, yaumul jasad, yaumul ba'ats, yaumul hari, yaumul nah, ini adalah nama lain hari akhir. Yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Coba yang pertama apa? Tidak sadar terhadap Kedua, yang ketiga, meninggalkan amal soleh, keempat, tadi Umi sudah menyampaikan materi mengenai iman kepada hari akhir. Sekarang Umi mau anak-anak menyimak tayangan tentang gambaran kejadian hari akhir. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Nah, tadi Umi sudah menyampaikan materi, terus kita sudah menyimak tayangan tentang gambaran hari kiamat. Dari penjelasan Umi tadi atau dari materi kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada nih. Nah, silakan. Kenapa ada gempa bumi? Hah? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa tidak ada? Gempa bumi. Tidak ada gempa bumi di video ini? Di video ini. Nah, kenapa tidak ada gempa bumi di video ini? Padahal kalau hari kiamat kan pastinya semuanya akan bersatu kan? Semua kejadian bencana alam itu akan terjadi pada bersamaan waktu. Sebenarnya itu ada kejadian gempa bumi. Tadi kan Adan melihat tidak ada bangunan gedung-gedung yang jatuh. Iya. Nah, itu kan merupakan gempa bumi. Kalau tidak gempa bumi, pastinya gedung itu tidak akan pernah jatuh kan? Oke, bagus ya pertanyaan Adan ya. Karena Adan sudah bertanya, Umi mau kasih hadiah untuk Adan. Buat Adan. Oke, pertanyaan dari Bain tadi adalah apakah orang yang meninggal itu akan hidup kembali? Nah, orang yang akan meninggal dunia itu akan dihidupkan kembali. Ketika semua kehidupan dunia ini sudah berakhir, orang-orang yang ada di alam kubur ini menunggu akan kedatangnya hari kiamat. Nah, kemudian kalau sudah terjadinya hari kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama itu adalah untuk mematikan semua makhluk. Kemudian tiupan sangkakala kedua itu adalah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Kemudian kalau sudah dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan berjalan pada mahsyar untuk ditimbang amalnya,
yang pahami? Saya. Ini akan memberi anak-anak game satu permainan. Silakan semuanya. Upi akan membentuk kelompok terlebih dahulu sebanyak 4 kelompok. Jadi kelompok berapa? Kelompok ini. Oke, semuanya sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing. Umi di sini ada puzzle ya. Semuanya tahu puzzle? Puzzle itu permainan menyusun dan gambar yang acak. Jadi di sini Umi akan membagikan permainan puzzle untuk anak-anak kelas 3. Nanti setelah disusun, Umi mau anak-anak untuk berdiskusi mengenai makna dari gambar puzzle yang telah disusun. Nanti Umi mau perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan makna dari gambar puzzle ini ya. Oke, semuanya lihat slide-nya sama masing-masing. Kemudian diskusikan mengenai makna yang terkandung dalam
sini Oke, di sini ada 3 soal rebutan. Lagi kita 1, 2, 3 perwakilan kelompok silakan cepat-cepat angkat tangan. 1, 2, 3. Bilangkan perwakilan kelompok saja pertanyaan dari Anda adalah Yaumun Mizan artinya hari pembalasan, benar atau salah? Yaumun Mizan 1, 2, Iqbal, jawab. Benar. Yaumun Mizan artinya apa? Hari? Hari pembalasan. Oke, pertanyaan ya. 1, 2, aku. Salah satu tanda hari kiamat besar adalah munculnya data, benar atau salah? Benar. Lagi ya, lagi pertanyaan berikut. Oke, kita bisa Kau penuh manci, bye-bye. Jangan